sahabat-sahabat setia penyimak podcastnya Charlotte Mason Indonesia dimanapun berada. Di episode ke-9 ini kita masih mau menyambung bahasan dari episode lalu, yaitu soal Principle Centered Parenting. Gimana sih sebenarnya mendidik anak yang gak diktator tapi juga gak memanjakan? Orang tua gak semena-mena tapi juga gak membiarkan anak suka-suka. Habis ini kita obrolin dulu prinsip-prinsip dasarnya ya. Bareng saya Ellen Christie dari Semarang. Dan saya Ayu Primadini dari Jakarta. Selain kami nanti juga akan ada tamu istimewa, seorang ibu yang akan sharing kesulitannya menegakkan aturan tentang screen time buat anaknya. Penasaran? Simak terus sampai akhir ya. Mbak Ellen, di episode kemarin kan kita udah bahas tuh ya soal konsep pengasuhan yang ideal menurut Charlotte Mason. Kalau menurut CM kan mendidik anak itu harusnya pusatnya tuh prinsip gitu kan. Orang tua gak boleh jadi diktator tapi juga gak boleh terlalu memanjakan. Tapi kan masalahnya kayak gini gak gampang ya. Biasanya nih apa sih yang jadi kesulitan orang tua supaya bisa menjalankan principle centered parenting kayak gini? Kalau dari telaahku ya, jadi karena aku ketemu banyak juga orang tua kalau ngobrol-ngobrol itu. Jadi kalau aku analisis ini, menurutku yang jadi hambatan itu terutama kalau pikiran sama perasaannya nggak sinkron. Jadi umumnya itu kan orang tua mendidik panduannya pertama-tama dari tradisi ya. Jadi bagaimana dulu dia diasuh, kebiasaannya. Pola pengasuhan yang dia lihat dijalankan oleh orang sekitarnya. Jadi itu tradisi gitu. Nah terus yang kedua biasanya dia akan menengok kepada pendapat figur. Jadi mulai dari orang-orang yang dianggap pinter gitu. Itu bisa tokoh sosial atau akademisi, sampai selebgram ya. Bisa diikuti gitu loh cara mengasuhnya bagaimana. Nah problemnya adalah tradisi dan pendapat ini tuh kayak apa ya, centang perenang gitu ya arahnya. Jadi sering yang diajarkan itu saling berkebalikan. Akhirnya orang tua jadi bingung sendiri karena zaman sekarang itu kan beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu satu kampung itu cara mengasuhnya sama semua gitu. Tapi kalau sekarang ini orang menjadi semakin individualis ya, keluarga hidup bersama keluarga inti, lalu semua belajar sendiri-sendiri gitu loh. Gimana sih cara mengasuh? Nah, ada persoalan ketika orang tua ini dari dulunya tidak terbiasa refleksi. Jadi akhirnya ketika mendapatkan info dari sana, dari sini, ajaran ini itu gitu, mereka nggak sadar bahwa di antara yang mereka terima itu ada keyakinan-keyakinan yang bertabrakan gitu. Istilahnya conflicting beliefs gitu ya. Jadi asumsi pendapat ini dan asumsi pendapat itu tuh ternyata tanpa dia sadar itu saling nabrak satu sama lain sehingga dia jadi kacau gitu di dalam prakteknya. Kayak nggak sinkron gitu ya? Nggak sinkron. Misalnya gimana tuh Mbak? Ya, tapi ini nanti bakal agak panjang ya bahasnya ya. Jadi misalnya tentang disiplin anak nih. Ada satu pertanyaan mendasar sebetulnya yang penting untuk dijawab oleh orang tua, tapi banyak orang tua kalau ditanya itu suka ragu-ragu jawabnya. Ini padahal pertanyaannya mendasar banget. Jadi aku suka tanya kayak gini nih kepada orang tua. Menurutmu boleh atau tidak orang tua menyuruh anak melakukan sesuatu yang anak nggak suka? Nah, itu pertanyaan dasar banget ya. Kalau kamu sendiri gimana, Yu? Boleh, itu diktator banget ya kalau langsung jawab boleh. Enggak, itu kalau lihat dari sudut pandang CM gitu ya, dari atau aku gitu, aku pikir ya tergantung ya nyuruhnya nyuruh apa. Kalau misalnya nyuruhnya bener ya boleh banget lah, memang harus disuruh gitu. Tapi kalau nyuruh yang nggak bener ya nggak boleh gitu. Ya kalau menurutmu nyuruh yang bener itu contohnya kayak apa? Nyuruh apa? Nyuruh makan makanan yang sehat, kayak makan sayur gitu misalnya, makan buah yang gizinya berimbang lah gitu. Karena kan secara hukum alam tubuh butuh makanan sehat, jadi ya anak harus makan sehat gitu, hukum alam gitu. Kalau anaknya bilang aku nggak suka gitu, aku nggak mau makan sayur, boleh dipaksa nggak? Kalau anaknya nanti kalau disuruh makan sayur nangis atau tantrum, itu kamu akan tetap suruh anak makan sayur nggak? Tetap sih ya, tapi mungkin ada perasaan nggak enak gitu kayaknya ya, jadi kayak dilema gitu mungkin.
perasaan dilemanya muncul pada saat itu kan. Satu sisi sadar kalau makan sayur itu benar, tapi di sisi lain juga kasihan gitu ya. Tapi ya mungkin supaya itu tidak terjadi ya mungkin perlu ada kayak sebelumnya, hal sebelum yang dilakukan gitu. Jadi mungkin sebelumnya orang tuanya mesti bilang dulu sama anaknya kalau makan sayur itu penting, ngasih pengertian kayak gitu dulu, baru setelah hari H jadi mungkin lebih mudah disuruhnya gitu. Oke, kalau misalnya itu kan kayak dinasihatin gitu ya. Kalau misalnya udah dinasihatin, udah diceramahin gitu kan ya, nih sayur nih bagus, gini-gini, terus anaknya tetap nggak mau makan sayur, gimana? Iya, tetap harus makan sayur sih, walaupun mungkin orang tuanya juga pakai cara-cara tertentu ya, misalnya sayurnya dikasih makan yang enak atau timing ngasih makan sayurnya tuh harus tepat juga gitu. Jadi ya tetap harus makan sayur sih intinya sih. Oke ya, jadi walaupun resikonya anak tantrum ya, atau yang paling epic tuh kalau anaknya ngomong mama jahat, mama tukang maksa gitu. Ya soalnya kan emang anak-anak itu masih lemah ya kehendaknya ya. Kalau CM suka bilang kan kenapa kita perlu ngelatih kehendak anak-anak kan karena anak-anak itu masih lemah, dia baru taunya suka atau nggak suka, padahal yang dia suka ya belum tentu benar. Jadi emang tugas orang tua untuk ngawal supaya anak tahu mana yang benar, dan kita juga punya tugas untuk ngawal supaya mereka bisa ambil keputusan yang benar. Nah, maksa anak, kalau buat orang luar tuh kan kesannya maksa ya, anak nggak mau makan sayur terus tetap disuruh makan sayur, itu kan dari luar akan terlihat seperti memaksa ya. Jadi memaksa anak makan sayur, kalau misalnya dia sendiri belum sadar bahwa makan sayur itu penting, ini sikap diktator atau bukan? Kalau menurutku sih bukan ya, karena kan makan sayur itu sebuah hukum alam gitu, hukum kesehatan. Kalau nanti anaknya itu badannya rusak karena nggak makan makanan yang sehat, juga kan orang tuanya salah juga dong. Berarti kan kayak nggak memegang amanah yang dikasih sama Tuhan gitu kan, oleh masyarakat kan. Kita anak-anak ini juga titipan Tuhan dan titipan masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelatih anak makan sayur itu ya karena kita tunduk pada otoritas yang lebih tinggi daripada kita gitu, bukan karena kita mau jadi diktator. Beda cerita mungkin ya kalau misalnya anaknya udah kenyang gitu, udah makan sayur juga sebelumnya sebenarnya, tapi kan ada masih ada sisa sayuran terus kita maksa gitu, nah itu tuh diktator tuh mungkin ya gitu kan. Emak irit gitu ya. Atau sebaliknya mungkin karena kita mau santai atau menghindari konflik anak, ya udahlah anak makan apa aja beres biar dia nggak ribut gitu kan. Nah hidup tuh jadi tenang gitu. Tapi masalahnya ya mau tenang seberapa lama kan, segala sesuatu ada resikonya kan. Oke. Kalau aku lihat sih kamu bisa jawab dengan mantep gitu ya, karena kamu sendiri kan basis pemikirannya sudah mantep gitu ya, CM gitu kan. Tapi di lapangan ya, di masyarakat itu masih banyak orang tua yang ragu-ragu menegakkan aturan, soalnya mereka takut disebut diktator gitu. Jadi terus kalau ditanya gimana, boleh nggak menyuruh anak melakukan yang anak nggak suka, terus mereka langsung gitu ya, nggak yakin gitu apa jawabannya gitu. Soalnya orang tua zaman sekarang itu paling alergi kalau disebut diktator. Menurutku ya, kalau dari pengamatanku. Jadi langsung galau gitu kalau merasa dirinya diktator atau disebut diktator gitu. Ini ada kaitannya dengan ide dominan yang sekarang ya, karena kita hidup di era demokrasi, jadi ide dominannya itu semua orang itu setara. Makanya kan kalau dalam demokrasi kan pengambilan keputusannya modelnya voting, gitu, pemungutan suara. Semua orang dinilai sama gitu ya, wewenangnya itu sama. Jadi dalam keluarga, dalam pendidikan, kemudian ini juga merasuk gitu ya. Kemudian orang tua jadi hatinya kayak terbelah gitu. Jadi di satu sisi itu tahu itu yang benar itu harusnya begini, misalnya yang sehat itu begini gitu. Tapi di sisi yang lain tuh kayak, aduh, kalau saya mau menegakkan, anak harus setuju dulu, anak harus sepakat dulu. Kalau sampai anaknya nggak sepakat, hatinya jadi nggak tenang gitu. Jadi makanya sekarang semuanya serba berbasis kesepakatan gitu kan. Jadi kalau nggak berbasis kesepakatan tuh merasa dirinya tuh diktator gitu. Nah ini yang tadi aku bilang bahwa orang tua itu sering mengalami conflicting beliefs ya. Jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya anak dan orang tua itu setara atau enggak sih?
kan. Kalau dalam demokrasi kan semua orang dipandang setara gitu. Tapi di sisi lain kalau mau mendidik anak, berarti orang tua ngasih perintah ke anak dan anak diminta untuk menurut kepada perintah orang tua, itu kan berarti nggak setara kan? Soalnya kalau ada yang ngasih perintah, itu pasti kedudukannya lebih tinggi daripada yang dikasih perintah, kan gitu. Nah jadi bingung deh orang tua. Jadi seharusnya aku ini harus menjadi pihak yang setara, apa nggak setara gitu. Anak itu harus dianggap setara dengan aku, apa enggak. Jadi kalau anak nggak mau makan sayur, bukannya aku harus menghormati ya, nggak boleh maksa ya. Tapi kalau anak nggak dibiasain makan sayur, nah nanti nggak sehat. Nah itu kan orang tua jadi bingung toh kalau kayak gitu. Ya emang mesti diberesin paradigmanya dulu sih ya. Prinsip semua setara tuh kalau diterapkan di keluarga kok kayaknya memang kurang pas ya. Kalau yang aku baca di tulisan CM sendiri yang di volume kedua tuh Parents and Children, kan dia bilang parents as an absolute monarchy ya. Jadi menurut CM keluarga itu struktur yang paling pas untuk keluarga itu ya monarki gitu, bukan demokrasi. Jadi orang tua kayak raja dan ratu yang harus bikin hukum tapi juga harus mengayomi anak-anaknya gitu. Dan orang zaman sekarang alergi banget sama istilah monarki kan. Jadi karena trauma masa lalu yang monarki itu raja ratu itu kan kita bayangan Louis XIV dan lain-lain yang menyalahgunakan kekuasaan. Lalu zaman sekarang orang alergi banget gitu kalau disebut monarki gitu kan. Jadi kesannya itu terbelakang atau nggak bermoral gitu. Padahal sebetulnya secara prinsipil kan CM bilang orang tua itu adalah otoritas tertinggi atas anak di dunia ini. Karena Tuhan ya sebagai pemilik sesungguhnya anak itu menitipkan anak kepada ayah dan ibu. Jadi ini dalam hal ini nggak ada keraguan gitu loh. Orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kita diberi wewenang untuk mengarahkan anak-anak, untuk membuat aturan buat anak-anak. Jadi kalau di dalam otoritas anak dan orang tua tidak setara. Jadi kata akhir dalam membuat aturan di rumah itu ada di tangan orang tua, apalagi aturan-aturan yang sifatnya prinsip. Jadi kalau untuk prinsip itu nggak ada tawar-menawar. Kalau kesepakatan boleh untuk hal-hal yang tidak prinsip. Tapi kalau untuk prinsip tuh nggak ada kata anak nawar itu nggak ada gitu. Jadi orang tua berhak dan orang tua harus yakin menetapkan aturan yang prinsip di rumahnya. Entah anak sepakat atau tidak sepakat karena itu rumahnya gitu loh, itu keluarga dan dia menjadi pemimpin di situ. Nah cuma kan ada catatannya memang belajar dari kegagalan sistem monarki atau kekeliruannya bahwa sistem monarki ini juga harus punya syarat tertentu supaya bisa berfungsi dengan baik. Karena kekuasaannya memang absolut ya, raja dan ratu itu harus bijaksana, harus bijak dan bajik ya. Jadi dia harus menyayangi rakyat yang dipimpinnya itu. Nah begitu juga di dalam keluarga, karena orang tua itu punya otoritas yang sangat besar, maka ibarat raja dan ratu, orang tua juga harus tunduk pada otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi orang tua harus bijaksana, harus bajik, harus sayang sama anak-anak. Jadi kalau tidak sayang kepada anak-anak, tidak bijak, tidak bajik, maka sistem monarki itu akan merugikan, ya, merugikan. Kalau dalam negara merugikan rakyat. Berarti disitulah terjadi yang namanya diktator. Jadi diktator itu apa sih, gitu kan? Jadi kalau menurut definisiku diktator itu orang yang merasa dirinya lah otoritas tertinggi, gitu. Kita ingatkan dulu ada Raja Louis XIV itu kan dia bilang l'état c'est moi, gitu kan dalam bahasa Perancis, gitu kan. Aku adalah hukum, hukum adalah aku. Jadi kayak aku ini sumber kebenaran loh, jadi kayak aku ini Tuhan loh, kayak gitu kan. Dan dia tidak lagi melihat bahwa ada otoritas yang lebih besar dari dirinya yang dia harus bertanggung jawab gitu kepada Tuhan atau kepada otoritas yang lebih tinggi itu. Nah itu kayak gitu-gitu, terus kadang-kadang nama Tuhan juga dicatut gitu kan, dijadikan stempel gitu kan untuk membenarkan diri gitu. Padahal sebetulnya yang ditinggikan bukan Tuhan tapi egonya gitu. Jadi ya diktator itu jadinya merasa diri paling benar, anti kritik, tidak mau mendengar pendapat orang lain, nggak mau kalau disuruh belajar lagi, nggak mau, udah pokoknya aku pasti benar. Nah kalau dalam
tulisan CM itu istilahnya itu otokrasi. Nah ini yang orang tua perlu paham ya, kalau konsepnya itu sama-sama punya otoritas, ada satu pihak yang jadi otokratis, ada satu pihak yang jadi otoritatif. Ini beda ya. Otokratis itu diktator, otoritatif itu berarti tegas gitu. Jadi orang tua sebagai perwakilan Tuhan harus sadar bahwa dia harus bisa tegas gitu loh. Seninya di situ ya memang ya. Jadi gimana kita bersikap otoritatif gitu ya, bukannya otokratis tapi otoritatif. Karena sebagai orang tua kita perlu sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan, tapi sekaligus sadar juga bahwa hukum tertinggi ya tetap sebenarnya hukum alam, hukum Tuhan gitu. Jadi kita hanya mediator gitu ya, perpanjangan tangan Tuhan gitu. Nah yang akan menarik lagi kemudian kalau orang menarik lebih jauh ya, jadi CM itu anti demokrasi po gitu. Kan biasa kan gitu kan ya. Jadi oke. Jadi demokrasi itu esensinya apa sih? Jadi kan kita harus paham esensinya dulu, baru kemudian kita menentukan teknisnya gitu. Jadi esensinya apa? Esensinya demokrasi itu kan menghargai setiap pribadi. Memberdayakan setiap pribadi untuk kemudian menjadi tuan atas dirinya sendiri, itu kan. Jadi kalau melihat esensi demokrasi sebetulnya ya sejalan juga dengan dasar keyakinan CM ya, bahwa itu malah butir pertama filosofi CM, bahwa setiap manusia terlahir sebagai pribadi. Jadi mau anak, mau orang tua, kita sama-sama pribadi, sama-sama makhluk Tuhan gitu. Jadi kalau di mata Sang Khalik tuh kita sama bernilai. Nah itu sebabnya CM keras banget ya memperingatkan orang tua, kamu ya orang tua jangan pernah merusak anak, jangan pernah menindas, memanipulasi atau mengeksploitasi anak ya. Karena anak itu pribadi dan kita harus respect betul kepada anak. Hanya saja kan yang perlu dipahami bahwa kita pribadi, tetapi bukan berarti kemudian tadi apa yang kita mau itu jadi patokan kebenaran. Jadi harus selalu tetap berpusat kepada prinsip. Jadi yang namanya otoritas itu melekat kepada kebenarannya, prinsipnya. Jadi bukan pada figurnya. Jadi orang tua harus selalu ingat, ini saya ini cuma perwakilan. Jadi kalau anak taat kepada aturan, maka sebetulnya yang ditaati anak itu adalah hukum alam atau hukum Tuhan yang melampaui orang tua itu. Nah, jadi di dalam prinsip dasar pendidikan CM, otoritas itu melekat kepada kebenaran itu. Maka siapa yang benar, dia yang harus memimpin. Siapa yang berpengetahuan, dia yang harus memimpin yang tidak berpengetahuan. Siapa yang bijak, dia harus memimpin yang kurang bijak. Maka ketika ditanya orang tua dan anak, siapa memimpin siapa? Ya tentu saja orang tua memimpin anak gitu ya. Dengan catatan orang tuanya lebih benar, lebih berpengetahuan, lebih bijak. Kalau ternyata kemudian anaknya lebih berpengetahuan, kita sebagai orang tua jangan sungkan-sungkan untuk mendengarkan anak dan mengikuti anak. Betul. Karena berarti dia punya lebih melekat pada otoritas yang sebenarnya itu. Kita yang harus belajar sama anak. Kalau ternyata anaknya lebih arif, lebih bijaksana, ya kita yang harus mendengarkan anak gitu. Menarik ya, mungkin nanti kondisinya akan berubah ketika anak-anak itu mungkin semakin dewasa gitu ya, semakin remaja, mereka juga makin berpengetahuan, makin bijaksana juga gitu, karena kan udah banyak baca, udah banyak pengalaman lebih gitu. Jadi situasinya bisa jadi semacam demokrasi ya antara orang tua dan anak gitu. Jadi bisa diskusi gitu karena posisinya udah semakin tampak setara gitu ya. Iya, jadi demokrasi sebagai ideal CM tidak menolak, tetapi itu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Persyaratannya harus dipenuhi dulu, baru kemudian ideal itu bisa dijalankan. Kalau tidak nanti malah konsep itu menjadi bumerang, akan menjadi sesuatu yang merugikan. Dan kalau dibalikin lagi tadi sama pertanyaannya Mbak Len, apakah menyuruh itu diktator atau bukan? Ya bukan ya, karena kan prinsip keinginan untuk menegakkan aturannya itu bukan atas kemauan orang tua sendiri,
tapi karena orang tua tunduk pada otoritas yang lebih besar ya. Kalau kita nyuruh anak makan makanan sehat walaupun dia nggak suka ya, karena kita juga tunduk pada otoritas yang lebih besar ya, kita bukan hanya bisa nyuruh tapi kita juga bisa melakukan itu ya. Nah, ya betul. Jadi ya semua tunduk pada otoritas yang sama gitu. Betul. Dan akhirnya itu yang disebut sebagai principle centered parenting ya. Jadi kita semua tunduk pada prinsip yang sama. Ya, itu prinsip-prinsip dasarnya ya. Ya, artinya antara teori sama praktek tuh biasanya terjadi kesenjangan. Jadi sudah tahu prinsipnya, sudah tahu teorinya, tinggal kemudian yang nanti menantang adalah belajar seninya, seni prakteknya di lapangan. Bagaimana caranya menegakkan aturan ke anak dengan tegas, tapi tetap respect pada kepribadian anak. Tapi nggak kasar gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua terus disuruh tegas jadinya kasar. Galak. Galak tegas tuh kadang jadinya galak. Nah kebetulan banget nih kemarin ada teman yang cerita kalau dia tuh lagi bingung gimana ya negakin aturan ke anak soal screen time gitu. Kita ajak ngobrol aja kali ya biar sekalian teman-teman yang dengar bisa dapat gambaran tentang gimana sih praktek penerapan konsep pengasuhan ala CM itu. Kayaknya udah muncul nih orangnya. Halo Farah. Iya, Ayu, apa kabar? Apa kabar? Halo. Silakan memperkenalkan diri. Saya Farah dari Tangerang Selatan, ibu dari 2 anak, 6 tahun dan 5 tahun. Ini katanya kamu mau curhat ya? Iya, Mbak Ellen, 2008 kan aku ikut seminarnya Mbak Ellen, tapi masih ya. 2018 kali ya? Iya, maksudnya 2018. Ingat. Gimana cerita? Semakin saya tahu ilmunya, semakin banyak masalah yang harus saya hadapi. Saya menyesal ikut. Conflicting belief ya. Iya. Kan kalau nggak tahu jadi enak-enak aja gitu, nggak ada sensor. Nah ini tahu, jadi saya harus berubah begitu kan kira-kira. Terus gimana? Masalahnya apa? Masalahnya ini anak saya ini berbeda soal gadget, Mbak Ellen dan Mbak Ayu. Yang 5 tahun perempuan ini dia tidak begitu berselera dengan gadget, tapi yang 6 tahun laki-laki itu sangat berselera. Tapi kami akui memang salah kami sebagai orang tua dari awal yang memperkenalkan gadget di usia yang sangat dini. Seingat saya sebelum Nawa usia 1 tahun. Jadi waktu itu saking dia senangnya dengan gadget sampai jam 1 itu saya izinkan untuk memegang gadget. Jam 1 pagi? Iya betul. Separah itu saya. Jadi jam 1 pagi saya izinkan dia masih memegang gadget, tapi lama-kelamaan kok saya tidak suka gitu. Dia tidak pernah bercanda lagi, padahal itu belum satu tahun gitu. Saya merasakan sedih, belum ada ilmu apapun itu waktu itu. Tuh kok dia nggak bercanda lagi dengan saya, fokus dengan gadget. Begitu saya ambil gadgetnya, dia marah. Wah ini nggak bener ini mas, nggak bener ini. Terus yang terjadi sekarang gimana? Nah, karena tadi udah ada ilmunya ya. Apalagi saya ditakut-takuti gitu. Tapi kalau suka gadget terus, fokusnya kan saya ini sedang berjalan di relnya CM gitu. Jadi gadget kan salah satu distraksi yang sangat kalau bisa dan seharusnya dan sewajibnya diminimalkan gitu kan. Ya, saya berusaha menjadwalkan waktunya dan itu berhasil. Hanya dia baru seminggu ini bisa menghafal nama-nama hari. Sebelumnya kan kami sebagai orang tua menjadwalkan biar hasrat ke gadgetnya itu tidak, maksud saya tidak terputus langsung gitu loh Mbak Ayu dan Mbak Ellen. Ya kan sesuatu kalau tidak bergradasi itu kan nanti bikin dia kaget, bikin dia marah. Saya nggak mau itu gitu. Sehingga saya jadwalkan Selasa dan Kamis dan Minggu. Setiap hari itu menuduh hari sebagai Kamis dan Minggu saja. Repot sendiri itu saya. Sementara lama-lama ya karena jadwalnya sudah dipangkas menjadi 2 hari. Tapi ya itu, dia lagi-lagi ketika ada temannya yang memegang HP, dia langsung gitu
pandangan matanya, gerakannya menuju HP di temennya itu. Saya juga ini lagi meniti jalan kebiasaan supaya dia diminimalkan gadgetnya. Ini temennya setiap hari memegang gadget, saya jadi gimana ini gitu. Oke. Ini Nawas sekarang umur berapa? 6 tahun 4 bulan Mbak Ellen. Bentar lagi 4 bulan ya. Betul. Oke, jadi sekarang coba direfleksikan ya. Kita refleksi dulu. Anak umur 6 tahun 4 bulan. Laki-laki yang secara neurologis itu daya visualnya lebih kuat biasanya daripada perempuan, yang membuat kemudian memang lebih banyak laki-laki yang sangat melekat ya kepada visual gitu. Gadget itu biasanya memang anak laki-laki lebih tertarik gitu. 6 tahun 4 bulan laki-laki dan dari kecil biasa pegang gadget. Berarti di dalam otaknya sinapsis untuk tertarik kepada gadget itu sudah kuat sekali. Kemudian diajari untuk belajar meminimalisir gadget itu berarti dari tahun 2018 ya kan? Betul. Itu berarti sekarang 2 tahun. Oke. Kalau misalnya anak yang seperti itu umur 6 tahun 4 bulan laki-laki dari kecil sudah biasa gadget dan kemudian dilatih untuk tidak terlalu melekat kepada gadget. Dan prosesnya berjalan, kalau aku bilang baru 2 tahun. Dan dia masih tertarik sama gadget, itu wajar atau tidak wajar? Untuk orang yang pengen serba cepat hasilnya ya, saya pikir kenapa 2 tahun ya gitu. Lama sekali ini kebiasaannya gitu Mbak Ellen. Oke, ya. Jadi problemnya adalah kalau kata CM kan kita harus melatih di dalam diri kita itu kebiasaan untuk melatihkan kebiasaan baik. Jadi anak butuh dilatih kebiasaan baik, tapi orang tua perlu melatih dalam dirinya kebiasaan untuk melatihkan kebiasaan baik. Jadi kalau untuk menjadi pelatih kebiasaan baik yang baik, itu harus butuh karakteristik apa? Artinya seorang pelatih yang baik, itu kalau anaknya belum langsung bisa, dia perlu marah-marah nggak? Ini jawaban jujur apa jawaban tidak jujur? Ini aku bicara tentang yang ideal dulu, teoritis dulu. Ya baik, ya seharusnya tidak marah karena dia lemah dalam melakukan kebiasaan baik itu gitu. Harusnya ditolong, disayangi gitu. Oke, jadi seorang pelatih yang baik perlu mengembangkan di dalam dirinya kebiasaan untuk nomor 1, terima realitasnya anaknya gitu loh. Anak saya adalah person gitu, anak saya adalah pribadi. Anakmu bukan kamu gitu loh. Kalau kamu orang dewasa, kamu lihat gadget bisa menyuruh dirimu nggak nonton. Ini anak umur 6 tahun, laki-laki dan dari kecil biasa gadget. Dan dia masih tertarik sama gadget. Dia bukan kamu gitu loh. Itu nomor 1 harus diterima dulu realitasnya. Jadi kalau anak pada saat ini masih kalau lihat ada gadget noleh atau tertarik, kalau kita nggak terima realitas itu, saat ini anak saya belum mampu, kalau ada gadget sama sekali nggak tertarik nonton. Saat ini anak saya belum mampu. Kalau kita nggak bisa terima realitas itu, pasti kita akan emosi terus, marah-marah terus, gitu. Karena kita tidak mau menerima realitas dia sebagai person, sebagai pribadi yang sedang berproses, yang prosesnya beda sama kita gitu loh. Nah, jadi saat ini nomor 1 kan sudah ada aturannya ya, yang dirimu tegakkan itu ya. Betul. Hanya main pada hari Selasa, Kamis. Kamis dan Minggu. Selasa, Kamis dan Minggu. Ya. Oke. Jadi untuk menegakkan aturan itu berarti yang penting kamu konsisten aja. Selasa, Kamis, Minggu. Jadi kalau anaknya bilang ini hari Selasa ya, ini hari Kamis ya, padahal itu misalnya Senin, itu misalnya Rebo gitu kan. Karena kamu harus pahami dulu kenapa anak memberi respon seperti itu. Karena dia pengen banget gitu kan. Karena dia suka banget gadget dan terima realitasnya bahwa anak saya itu masih suka sekali
dengan gadget itu. Jadi kalau kita sudah terima realitasnya, oke. Jadi kalau dia bilang ini hari Selasa ya, ini hari Senin ya, gitu. Padahal ini hari Selasa ya, padahal hari Senin gitu kan ya. Terus kita bilang, oh kamu pikir ini hari Selasa karena kamu pengen main gadget ya. Itu namanya berarti kita mau menerima realitas gitu loh. Kita pahami sudut pandang anak. Oh dia ngomong seperti itu karena dia sudah nggak sabar ingin main gadget. Kamu rasanya nggak sabar ya ingin main gadget ya. Tapi ini belum hari Selasa, ini masih hari Senin. Selasanya masih besok. Itu nomor 1. Ya, itu namanya teknik validasi emosi ya. Kemudian yang kedua, anak itu bukannya nggak bisa menahan diri, kadang-kadang dia tidak tahu caranya. Kayak ini kan jelas-jelas si Nawa ini berarti dia belum paham perbedaan hari kan. Maka bagaimana? Jadi justru kita harus berpikir bagaimana cara saya membantu anak ini supaya paham ini hari apa. Maka kita bisa siapkan kalender ya. Kemudian Nawa baris ini Minggu, ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu. Kamu boleh main hari Selasa. Jadi diblok semua itu yang hari Selasa, dikasih warna pakai stabilo kah atau apakah gitu ya. Terus ini Kamis diwarnain, Minggu diwarnain gitu ya. Kemudian sekarang kita tanggal ini Nawa. Ya, kita nih masih hari apa? Senin ya, masih tanggal 1. Nanti Selasanya besok nih tanggal 2. Ini tanggal 1 ya. Jadi kita sekarang coret dulu tanggal 1. Oke. Berarti kamu baru boleh main besok. Nah, besoknya ini hari Selasa ya? Betul, ini hari Selasa. Coba lihat, oke, cek. Disilang lagi. Besok lagi cek, silang lagi. Nanti anak makin lama makin tahu, oh jadi yang namanya hari itu kalau kita sudah tidur bangun itu baru ganti hari gitu. Terus kalau aku udah melewati 1 hari aku silang. Jadi dia bisa tahu persis ekspektasinya kapankah dia boleh main gadget karena kita memberikan alat bantu kepada dia untuk tahu ini hari apa. Jadi bukannya Nawa berniat untuk menyakiti hatimu atau berniat untuk membuatmu jengkel. Tapi saya tersakiti secara tidak langsung Mbak Ellen, apalagi kalau saya bangun kesiangan. Lalu harus masak, harus begini. Capek ya. Tanya gitu. Tapi itu nggak sering terjadi, hanya mengganggu kenapa ya kok kelepasan marahin Nawa gara-gara dia tidak tahu hari. Tapi alhamdulillah yang Mbak Ellen bilang tadi sudah dipraktekkan, artinya semenjak dia mengenal angka itu saya tertolong gitu, tidak fokus ke masalah hari lagi gitu. Oke, berarti sudah ini ya, berarti sudah teratasi gitu ya masalahnya. Kalau soal dalam rumah tangga gitu, soal pemahaman tentang hari itu berarti si Nawa sekarang udah paham hari apa ini dan dia boleh main gadget atau tidak hari ini. Sekarang Nawa udah paham ya. Ya baru seminggu ini. Tapi kadang kan saya punya hasrat gitu Mbak Ellen. Bagaimana 3 hari itu dikurangi menjadi 2 hari gitu. Karena kan ini akan menghadapi usia 7 tahun gitu sebentar lagi. Oke, pertanyaanku adalah apa landasan prinsipnya? Apa prinsipnya? Mengapa anak seumur Nawa ya, kenapa Nawa dikasih jatah gadget Selasa, Kamis, dan Minggu? Dan itu berapa lama gitu? Setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu itu dia main berapa lama? Masing-masing 1 jam, setengah jam pada pagi hari, setengah jam pada malam hari. Oke, itu landasan prinsipnya apa? Sebetulnya gampang aja sih Mbak Ellen, saya cuma tidak mau merenggut kesenangan dia secara langsung gitu. Itu saya tahu itu akan menyakiti dia gitu kalau tidak digradasi gitu. Oke, pertanyaanku adalah gawai itu sebenarnya fungsinya apa sih? Senang-senang sih kalau untuk Nawa karena dia hanya main game, tidak YouTubean, main game. Oke, kalau untuk bersenang-senang apa kaitannya dengan 30 menit sehari gitu loh. Kalau untuk bersenang-senang tuh sebetulnya nggak ada batas ya. Ya betul. Jadi ketika kita membuat aturan mestinya kita mulai dari prinsip dulu. Apa fungsinya gawai? Karena kalau kita tidak mulai dengan prinsip, nanti ke depannya akan merepotkan. Ketika kamu nanti berusaha untuk mengurangi hari, maka Nawa pasti protes. Apa dasarnya? Kenapa kok tiba-tiba harinya dikurangi? Kalau tidak didasarkan pada prinsip yang jelas, itu akan menyulitkan. Gitu ya. Jadi contohnya kalau tentang gawai. Kalau dalam refleksiku, gawai itu fungsinya apa?
Gawai itu kan diciptakan untuk alat bantu bekerja, berkomunikasi dan mencari informasi. Maka idealnya anak dibuat paham dulu, nak, gawai ini fungsinya untuk bekerja, terutama untuk bekerja, mencari informasi dan berkomunikasi. Kalau kamu butuh berkomunikasi, kalau kamu butuh untuk menciptakan suatu karya, kamu butuh untuk mencari informasi, kapanpun kamu butuh, itu bisa kita atur. Kalau itu sesuatu yang penting untuk kamu lakukan. Tetapi hiburan, ada banyak pilihan hiburan. Mengapa kamu harus memilih gawai ini sebagai hiburan? Kamu harus tahu apa plus minusnya memilih gawai sebagai hiburan. Jadi aku pernah tanya soalnya sama gamer ya, seorang teman yang memang betul-betul gamer kelas berat gitu ya. Dia bilang kan, karena banyak orang bilang kan main game itu ada banyak manfaat juga, misalnya kayak koordinasi mata dan tangan dan seterusnya gitu kan. Terus aku tanya sama dia, jadi sebetulnya kalau orang nggak main game sama sekali ruginya apa sih? Terus dia jawabnya jujur, dia jawabnya nggak ada ruginya. Mau koordinasi mata dan tangan, main di alam juga bisa. Mau tambah pengetahuan, baca buku juga bisa. Jadi pure ya, jadi entertainment. Kalau main game tuh pure entertainment. Kalau buat aku itu sebatas, kalau kita refleksikan kenapa anak kita biarkan hiburan dengan gawai, itu sebatas supaya dia nggak ketinggalan zaman aja. Kalau dalam refleksiku loh ya, tentang apa perlunya mencari hiburan lewat gawai. Kalau untuk berkomunikasi pasti itu sangat berguna. Untuk kerja sangat berguna. Untuk mencari informasi sangat berguna. Tapi untuk hiburan, ya itu sebatas untuk supaya nggak ketinggalan zaman, untuk mendapatkan pengalaman yang baru gitu kan. Tetapi kita harus sadar bahwa mencari hiburan lewat gawai itu ada kerugian atau resiko yang muncul bersamanya. Jadi kita harus hitung antara manfaat sama mudorot ya istilahnya ya. Antara kerugian dan kelebihannya itu porsinya bagaimana. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus benar-benar pikirkan kalau mengakses gawai untuk hiburan, itu batasnya sampai apa? Apakah harus kemudian betul-betul dijatah setiap minggu 3 kali masing-masing 1 jam anak mendapatkan hiburan lewat gawai? Itu menurutku sesuatu yang perlu direfleksikan, dan aku tidak akan mendikte dalam hal hasil refleksi ini, tetapi itu sesuatu yang perlu dipikirkan, karena itu nanti kaitannya dengan ketika anak kemudian kita bilang tadi cita-citamu adalah dari 3 hari mau dikurangi jadi 2 hari, itu dasarnya apa? Kalau kita bilang ke anak, oke Nawa, kamu sudah bisa 3 hari masing-masing 1 jam, dan sekarang kita akan kurangi lagi karena sebetulnya gawai ini fungsinya lebih ke untuk cari informasi, kerja, dan berkomunikasi. Kalau kamu kapanpun butuh itu untuk cari informasi, kerja, dan berkomunikasi, kamu mau pinjem, boleh. Tapi kalau untuk hiburan, untuk usiamu seminimal mungkin. Jadi kita harus tahu ya bahwa gawai itu kan dampaknya atau resikonya adalah anak jadi tidak suka membaca. Gitu kan? Itu anak jadi tadi kan fokusnya berkurang. Maka akan kita harus antisipasi itu dulu. Kita bisa bilang ke anak, kamu boleh mengakses gawai untuk hiburan kalau kamu sudah lebih dulu membaca selama 1 jam. Kamu boleh mengakses gawai selama sekian menit. Jadi kita harus pastikan bahwa anak tidak mengalami kerugian yang bisa muncul karena mencari hiburan lewat gawai itu. Jadi ada syaratnya, kamu boleh mengakses gawai untuk hiburan, tapi tunjukkan dulu bahwa kamu tidak dirugikan oleh gawai itu, bahwa kamu tetap suka baca gitu misalnya. Itu akan jadi buat anak, oh ya masuk akal ya, oh ya benar. Maka dia akan kemudian saya akan baca dulu. Setelah saya baca, maka kemudian aku sudah selesai baca gitu, maka kemudian berarti kamu boleh mengakses gawai untuk hiburan sekian menit misalnya begitu. Itu akan lebih ada landasan prinsipnya. Itu sih contohnya ya dalam gitu. Contoh kita mengaitkan antara prinsip dengan praktek. Nah, di sini memang mensyaratkan kita untuk banyak refleksi, banyak baca gitu. Karena misalnya tentang
membuat aturan yang tepat tentang gawai, kita harus tahu persis karakteristik gawai, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa dampaknya kepada anak pada masing-masing umur. Itu kita harus baca dulu, baru kemudian kita bisa katakan oke, berarti aturan yang tepat adalah seperti ini. Dan juga satu catatan berikutnya adalah perasaan personalmu itu, ya perasaan misalnya, aduh aku kok masih gagal gitu ya melatih anakku kebiasaan baik, itu harus dibongkar juga gitu loh. Jadi salah ya Mbak Ellen itu ya, kurang tepat ya. Gini loh, gini. Di dunia ini siapa sih orang yang dalam sekali pukul langsung berhasil gitu ya? Selalu langsung berhasil. Yeah. Siapa sih orang yang sekali mau melatih kebiasaan baik ke anak terus langsung mulus gitu jalannya tanpa perjuangan? Iya. Jadi kita ini kalau dibilang kita ini kan bukan Tuhan. Gitu. Jadi kegagalan, kesalahan, kekeliruan itu adalah bagian yang wajar dalam proses kita menemukan mana yang tepat gitu dalam kehidupan kita. Yeah. Jadi ya kegagalan itu malah justru sebetulnya harus dirayakan ya. Bahwa setiap kegagalan itu memberi kita pelajaran pasti. Kalau kita nggak pernah gagal, malah kita kan nggak tahu gitu bahwa ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Yeah. Jadi setiap kali datang kegagalan, mengalami kegagalan, oh anakku kok masih tadi ya misalnya nuduh hari Senin, nuduh hari Selasa gitu. Oh berarti anakku belum paham hari. Oke, aku atasi. Nah, gitu kan. Jadi misalnya ini anakku kok setiap kali lihat temennya main gawai terus langsung mendekat. Oke, aku atasi. Berarti sebelum dia keluar rumah, aku harus ngomong dulu ke dia. Nawa, kamu akan keluar. Dan di luar teman-temanmu mungkin akan main gawai. Apakah kamu siap? Begitu dia bilang siap, oke berarti kamu boleh main keluar. Kalau dia bilang nggak siap, berarti jangan keluar dulu, kan gitu. Kalau jawabannya siap nonton mama, oh ya sini Nawa, sini. Oke, jadi intinya setiap kali ada masalah atau kegagalan di dalam proses kita melatihkan kebiasaan baik kepada anak, itu adalah sarana untuk kita berefleksi, apalagi yang harus saya perbaiki. Ini akar masalahnya di mana? Bagaimana saya mengatasinya? Itu yang akan membuat kita makin lama kita akan menjadi orang tua yang makin paham anak, gitu kan? Dan kita akan makin menjadi orang tua yang bijak gitu, karena kita bisa mengaitkan antara teori yang bagus dengan praktek di lapangan. Ya, artinya sebenarnya untuk menjadi orang tua yang tidak diktator dan bisa menerapkan principle centered parenting ini pun butuh proses pembelajaran ya. Ketika anak-anak itu belajar, sebenarnya orang tua pun belajar. Artinya kita juga tidak bisa mengharapkan kita tiba-tiba jadi orang tua yang bijak. Kebijakan orang tua pun butuh proses. Dan disinilah kenapa kita sebagai orang tua butuh untuk terus belajar, terus refleksi seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan episode ke-9 kita kali ini. Semoga perbincangan hari ini bisa jadi inspirasi ya tentang gimana sih sebenarnya menegakkan aturan tanpa menjadi diktator, sehingga kita bisa membesarkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang paham sama aturan dan mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.